Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang manusia alami, apapun yang manusia alami itu bisa dibagi dua. Di dalam lingkaran yang dikuasai manusia, serta di lingkaran yang menguasai manusia. Satu dikuasai manusia, yang lingkaran kedua menguasai manusia. Oke, sekarang monggo. Yang dikuasai manusia contohnya apa? Atau yang menguasai manusia dulu, contohnya apa? Wajah. Apa? Wajah ya. Tadi pemberian Wajah. Allah itu ya? Pemberian Allah itu. Pemberian Allah. Wajah. Kulit. Apalagi? Kulit. Terus habis itu lahir, tempat Apalagi? lahir. Lahir. Gimana? Ya. Lahir, mati. Oke. Jenis Terus kelamin. apa? Jenis kelamin. Ah, jodoh saiki yang dikuasai atau menguasai? Mana ini jodoh? Menguasai Allah. Allah yang menguasai. Oke. Teman-teman, menurut teman-teman, jodoh di area yang dikuasai atau menguasai? Menguasai. Ini penting karena nanti bagaimana cara kita bersikap terhadap jodoh itu menjadi penting. Yeah. Sekarang saya tanya lagi, sekali lagi, jodoh itu di area yang dikuasai atau area yang menguasai? Dikuasai manusia atau menguasai manusia? Ya, Yeah. dikuasai manusia atau menguasai manusia? Dikuasai? Dikuasai. Menguasai. Ada yang punya pendapat lain? Menguasai, yuk angkat tangan. Katanya tadi jodoh itu takdir. Takdir. Kalau Yo. jodoh itu takdir berarti di area yang menguasai. Iya. Jadi Menguasai udah- saya. Udah Apa? di Menguasai. Voting. Sopo sing percaya bahwa jodoh itu takdir sudah tidak dalam kekuasaan manusia. Terserah Allah. Siapa? Iya. Oke, sini ya. Ya. Sekarang yang percaya bahwa jodoh itu dikuasai manusia. Manusia iso milih. Oh, sing lanang milih. Ya, sebenarnya tidak bisa begitu. Pertanyaannya itu tidak bisa generalisir seperti itu. Oh, berarti pertanyaan keliru. Dipecah-pecah. Oke. Misalnya, ketika memilih Memilih jodoh. misalnya laki-laki ya, mana yang akan saya khidbah? Itu di area yang dikuasai atau di area yang menguasai? Dikuasai. Dikuasai. Ya. Maka berarti nanti dihisap. Oke. Ya. Oke? Ya. Karena ini karena memilih itu di area yang dikuasai, maka dihisap. Oke. Maka biar dihisap baik, cara memilihnya apa? Sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Ya. Memilih karena apanya? Rasul kan sudah bersabda, Ya. wanita itu dipilih karena kecantikannya, karena Hartanya, kedudukannya, kedudukannya, karena hartanya, dan karena agamanya, kan gitu kan? Ya. Maka pilihlah yang karena agamanya. Agamanya. Maka milihnya karena agamanya. Nanti begitu juga yang perempuan. Perempuan ketika dikhidbah oleh laki-laki, kemudian dia menerima atau menolak khidbah itu di area yang dikuasai atau menguasai? Dikuasai. Dikuasai kan? Iya. Maka yang diterima itu sesuai yang dicontohkan oleh Rasul kan begitu. Iya. Iya. Nah, di dalam hal memilih jodoh itu di area yang dikuasai, Dikuasai. maka itu dihisap. Oke. Dalam memilih jodoh Oke, itu area kita. sekarang kembali lagi, seorang laki-laki yang sedang memilih perempuan yang akan dikhidbah itu di area yang dikuasai. Sekarang diterima atau ditolak sama akhwatnya itu di Oke. area yang dikuasai atau menguasai? Menguasai. Menguasai kan? Wah. Menguasai. Tetapi bagi Mulai ya, iya. akhwat itu area yang dikuasai akhwat. Oh, Tapi oke. siapa yang mengkhidbah itu di area yang menguasai kan Menguasai. gitu kan? Oh, oke. Oke, jadi Ya. mulai bisa memetakan kan? Ya, ya, Oke. ya, ya, oke. Sekarang sesudah diterima, kemudian sudah ditetapkan tanggal akad nikahnya, Oke. jadi nikah atau tidak itu di area yang dikuasai atau qadha? Menguasai. Menguasai kan? Iya. Menguasai. Jadi area kodonya itu di situ. Bisa jadi kan kita sudah laki-laki sudah mengkhidbah, si wanita sudah menerima, ternyata ada halangan Iya. dan nggak jadi. Pernah kejadian seperti itu? Suaminya Pernah, meninggal kan? bisa. Iya. Nah itu namanya kodo. Oh. Ya, ya. Oke? Takdir itu ya. Kak takdir. Berarti mana yang harus sesuai dengan perintah Allah, mana yang harus bersabar, itu kita jelas. Ya. Kalau memilih jodoh, mana yang akan saya khidbah atau mana yang akan saya terima khidbahnya, itu dihisap. Ya. Oke. Ya. Dihisap. Lewat Maka jenengan ta'aruf, harus ya. memilih dengan jalan yang Allah tunjukkan. Ya. Tetapi ketika itu sudah menjadi qadha Allah, jenengan sudah benar-benar berjodoh dan menjalin rumah tangga dengan orang yang Anda pilih itu sudah menjadi qadha, itu sudah menjadi takdir. Maka bagaimana cara bersikap untuk menghadapi takdir? Wasta'inu bisobri wassalah. Sekarang begini, misalnya ya, seorang laki-laki ketika memilih akhwat
dengan pertimbangan agamanya bagus. Wah, ini apik tenan nih akhwat ini. Solihah bener. Tapi ya Candrapati Ayu sih. Tapi gitu kan. Tapi solihah. Tapi Rasul menyuruh saya untuk memilih yang seperti itu. Oke, saya pilih. Jebret. Dan akhirnya Allah takdirkan menjadi istrinya. Setelah menjadi istri, ternyata tidak sesolihah yang kelihatan. Bisa jadi seperti itu kan? Tidak sesolihah Instagram story. Nah, tidak sesolihah Instagram, bisa kejadian seperti itu? Bisa. Sekarang bagaimana sikap laki-lakinya? Wah, ini orang nggak sesuai dengan gitu? Atau gimana? Karena itu sudah menjadi qadha, maka kita menerima dengan sabar. Kita terima dengan sabar, ya tentu dididik ya. Sebagai suami kan memang berkewajiban untuk mendidik. Maka didiklah dengan kesabaran istrimu yang tidak sempurna. Kenapa? Ya karena sudah ditakdirkan, sudah diqadhakan itu menjadi pasanganmu. Nah, gitu ya. Jadi kan kita bisa kupas, bisa preteli, bisa namanya? Dipanta-panta. Nah, dipanta-panta. Dipondok-pondok. Oke. Nah, sekarang sekali lagi ya. Berarti apa? Seorang laki-laki ketika memilih wanita itu diterima atau tidak diterima, dia sudah dapat pahala, ya enggak? Iya, betul. Karena memilihnya itu kan dihisap kan? Memilihnya dihisap. Maka bagi teman-teman jomblo yang memilih berkali-kali dan ditolak terus, nggak usah sedih. Pahalanya Jenengan banyak. pahalanya banyak. Jenengan ditolak 5 kali itu seperti pahala menikah 5 kali. Takbir. Tetapi cara memilihnya yang cara memilihnya yang benar. Kan, Ini kan akhirnya apa? Wa asa antakrahu saya kan sesuatu yang kita anggap buruk ternyata apa? Wah, ternyata mengalirkan pahala bagi kita. Gitu loh. Kalau kita memahami akidah Islam, hal-hal seperti itu tuh mulai terbuka. Rahasia-rahasia kehidupan itu mulai terbuka. Sekali lagi, yang menguasai manusia ini disebut qadha. Yang ini bukan qadar ya. Bukan. Ini yang pasti ini dihisap. Dihisap. Berarti bisa jadi pahala, bisa jadi dosa. Bisa jadi pahala, bisa jadi dosa. Sesuatu yang dikuasai manusia itu dihisap. Sementara kalau qadha itu tidak dihisap. Ketika kita mati, berarti nggak dihitung itu jadi pahala atau dosa. Sekarang mati di area yang dikuasai atau menguasai? Menguasai kan? Berarti orang mati dihisap nggak? Maksudnya gini, orang mati itu dosa atau dapat pahala? Karena mungkin ketika masuk akhirat, kenapa kamu meninggalnya hari Selasa? Kan saya nggak tahu. Iya kan? Nah, saiki kalau orang bunuh diri, ada orang pacaran, putus, minum baygon, terus mati, dosa nggak? Dosa. Di area yang dikuasai atau menguasai? Lagi-lagi apa? Dipritili mboko siji, Mas. Jangan harus dipanta-panta. Harus dipanta-panta tadi. Oke. Berpacaran di area yang dikuasai atau menguasai? Dikuasai, maka dihisap pacaran itu, Bu. Dosa. Mendekati zina. Pacarannya itu di area yang dikuasai, berarti dihisap dosa. Terus laki-lakinya diputus. Diputus itu di area yang dikuasai atau yang menguasai? Bagi laki-laki menguasai kan. Kalau bagi wanitanya dikuasai. Makanya kenapa kok memutus pacarmu? Misalnya alasannya apa? Alasannya bar moco bukune tatfelik kan. Udah putusin aja. Hijrah. Wah, hijrah. Berarti dia dihisap pahala. Pahala. Memutus pacarnya itu menjadi pahala. Oke, sekarang bagi laki-laki, pahala atau dosa? Enggak apa-apa, enggak pahala, enggak dosa. Wong dia itu aku diputus piye? Bagi dia itu area yang menguasai kata? Area qadha. Nah, persoalannya setelah diputus itu stres. Stres itu di area yang dikuasai atau menguasai? Stres. Dikuasai. Ya enggak. Menguasai. Stres itu adalah sebuah mekanisme hidup gitu loh. Natural. Persoalannya setelah stres dia itu pelariannya kemana? Nah, setelah stres itu kan kemungkinannya pelariannya 2, dia ikut hijrah atau dia ke Stardinet atau dia tuku baygon diombe kan gitu kan. Nah, ketika ngombe baygon itu di area yang dikuasai atau menguasai? Menguasai. Kemudian mati. Ngombe baygon menguasai dosa berarti ya? Nah, yang dihisap adalah ngombe baygonnya, bukan matinya.
Karena mati tidak mati itu sudah qadha. Sekarang orang ngombe baygon itu pasti mati enggak? Enggak, belum tentu. Belum tentu. Maka yang dihisap itu bukan matinya, tapi ngombe baygonnya itu yang dihisap. Kondisi yang menghantarkan dia Ya, pada kematian Iya. al-khal. Nanti nanti di dalam hal ajal itu al-asbabnya datang dari Allah, bahwa ajal itu datangnya dari Allah. Tapi ada al-khal yang berada di dalam kekuasaan manusia. Ngombe racun itu al-khal dari kematian, bukan al-asbab kematian. Al-asbab kematian itu adalah ketika Allah mencabut nyawanya.